Saya Novita Aldila dari kelas K621 ANR akan membahas mengenai buku besar dan buku besar pembantu. Pengertian buku besar pembantu. Buku besar merupakan alat pencatat perubahan yang terjadi pada suatu akun karena adanya transaksi pada suatu perusahaan. Buku besar umum itu catatannya masih secara keseluruhan. Buku besar pembantu adalah perpanjangan dari buku besar umum yang memuat rincian akun-akun yang ada di buku besar tersebut. Misalnya, perusahaan tersebut dimiliki oleh si A, kemudian perusahaan itu berutang kepada perusahaan si B. Lalu, buku besar pembantu ini punya catatan lengkap, mulai dari perusahaan berhutang kepada siapa, kapan berhutangnya, kapan harus dilunasi, dan hingga jumlah berapa utang si A kepada si B. Buku besar dan buku pembantu. Buku besar adalah buku catatan akhir yang merupakan kumpulan rekening-rekening neraca dan rekening rugi laba. Buku besar dapat menampung ringkasan data yang sudah diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Sumber data untuk menyusun neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal. Buku pembantu adalah rincian dari rekening-rekening dalam buku besar rekening kontrol. Lalu buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Contoh buku pembantu dalam manufaktur, yaitu 1. Buku pembantu persediaan, 2. Buku pembantu piutang, 3. Buku pembantu utang, 4. Buku pembantu harga, 5. Buku pembantu pokok produk, 6. Buku pembantu biaya, dan ketujuh ada buku pembantu aktiva tetap. Ini adalah salah satu contoh buku pembantu persediaan. Dalam persediaan memiliki dua sistem, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Dan yang seperti di contoh ini adalah dengan sistem perpetual. Terdapat 3 cara, yaitu FIFO, LIFO, dan average. Karakteristik buku besar dan buku pembantu. Proses sortasi dan pemindah data ke dalam buku besar dan buku pembantu disebut dengan pembukuan atau posting. Dalam sistem manual, kegiatan posting ini memerlukan 4 tahap berikut ini. 1. Pembuatan rekapitulasi jurnal. 2. Penyortasian akun yang akan diisi dengan data rekapitulasi. 3. Pencatatan data rekapitulasi dalam akun yang bersangkutan. 4. Pengembalian akun ke dalam arsip pada urutannya semula. Setiap pencatatan memerlukan 5 tahap sebagai berikut. 1. Mengambil media yang akan dicatat ke dalam rekening pembantu. 2. Mencari kartu rekening yang akan didebit atau dikredit yang disimpan dalam arsip berdasarkan data yang tercantum dalam media. 3. Mengambil dari arsip kartu rekening yang dipilih dalam tahap kedua dan meletakkannya di atas meja atau jika posting ke dalam rekening, dilakukan dengan mesin pembukuan dan dipasang pada mesin tersebut. 4. Mencatat data yang tercantum dalam media ke dalam kartu rekening yang diambil dari arsip pada tahap ketiga. Dan yang kelima, mengembalikan kartu rekening ke tempatnya semula dalam arsip untuk memudahkan pencariannya kembali dalam posting berikutnya.